Refli Harun percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan mereka terkait dengan permohonan diskualifikasi dan adanya pemilihan ulang. Apakah keyakinan Refli Harun ini mungkin terjadi? Kita akan diskusikan di dalam Bukan Partai Politik. Teman-teman, kita tinggal menghitung hari, ya, di mana Mahkamah Konstitusi siap-siap untuk membuatkan pertimbangan atau argumentasi hukum amar putusan terkait dengan keberadaan hasil pemilihan umum yang memenangkan oleh hitung real count, ya, hitung real, pasangan Prabowo dan Gibran menang sebagai presiden dan wakil presiden. Kalau kita berbicara tentang kemungkinan, namanya saja kemungkinan, ya kemungkinan itu selalu ada. Tinggal apakah bicara tentang tingkat kemungkinan itu, ya, probabilitas, ya, kemungkinan bahwa itu akan terjadi, ya, itu menurut saya agak kecil peluangnya, ya. Tetapi ya sekali lagi, sekecil apapun peluang, ya kalau yang kecil itu yang kena, ya keputusan itu akan mendiskualifikasi Prabowo dan Gibran. Tapi tentu kita perlu mendasarkan keyakinan-keyakinan kita ini pada argumentasi-argumentasi yang bernalar, ya. Saya sih memandang bahwa itu impossible. Ya, saya katakan impossible berarti tidak mungkin, tapi jauh sekali, kecil sekali kemungkinan itu karena beberapa hal. Yang pertama, saya meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa kemudian mendiskualifikasi, itu berarti dia memberikan ketidakpastian pada hukum. Dan itu akan berefek pada konteks keputusan yang terlebih dahulu mereka buat, sekalipun diwarnai dengan apa yang disebut dengan pelanggaran kode etik, ya, dan bukan pelanggaran etik. Saya sudah jelaskan itu berkali-kali di dalam konten ini, bahwa yang dilakukan, yang terjadi adalah pelanggaran kode etik dan bukan pelanggaran etik. Karena seluruh keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip-prinsip etik yang mungkin tidak mampu tercover, terakomodir dalam kode etik itu. Dalam satu situasi, kondisi politik yang melingkupi pengambilan keputusan. Jadi dari sisi itu saya sangat tidak yakin, ya, dari sisi kepastian hukum. Kemudian saya memiliki keyakinan bahwa berdasarkan pengalaman Profesor Saldi Isra, ya, kalau dulu teman-teman mengikuti keributan-keributan atau perdebatan-perdebatan mengenai usia, ya, dimana kalau saya tidak keliru dulu usia untuk menjabat sebagai ketua MK atau barisan hakim ketua itu bicara tentang usia, ya, 50 tahun. Nah, waktu itu Saldi Isra dan juga Prof. Jimli Asidiki juga dulu adalah mereka-mereka yang berada di bawah 50 tahun. Sehingga kita tahu bahwa kinerja, perform dari kedua profesor ini mampu membuktikan bahwa usia bukanlah variabel yang kemudian bisa menjamin orang tidak sukses atau sukses, ya. Nah, ini yang akan dipakai pengalaman ini untuk membaca kalau bicara tentang persoalan kesiapan Gibran yang usianya 36 tahun, saya kira itu tidak akan dipakai sebagai sebuah argumentasi untuk membatalkan pencalonan Gibran. Karena dalam hal ini Profesor Saldi Isra mengalami hal itu dan rekan-rekan hakim di Mahkamah Konstitusi juga tahu benar tentang persoalan relevansi usia dengan kompetensi dari mereka sebagai Mahkamah Konstitusi dan tentu dalam ini kinerja kepemimpinan Gibran. Nah, yang terakhir ini yang paling tidak mungkin, ya, karena ini bicara tentang ekonomi politik, ya. Kita bicara tentang kos berapa harga yang harus dibayar kalau kemudian terjadi penganuliran, ya, Pilpres. Ini bukan persoalan anggaran yang akan dikucurkan, tapi berbicara tentang ekonomi sosial, politik, ya. Potensi kegaduhan, potensi
kemarahan publik yang kemudian akan juga menyerang balik keberadaan Mahkamah Konstitusi yang kemudian akan dinilai berafiliasi pada kelompok-kelompok kepentingan. Dan ini kekeosannya tidak sesederhana yang akan dibayangkan. Yang bisa terjadi adalah bahwa tetap akan memenangkan Prabowo dan Gibran. Sekalipun ada analisis yang mengatakan bahwa Prabowo akan diloloskan, sementara Gibran akan digantikan dan sebagainya. Ini analisis yang menurut saya sangat sangat tidak bernalar ya, tidak memikirkan tentang keterkaitan satu dan lain hal. Hal ini sudah saya bahas di konten yang sebelumnya. Jadi kalau saya melihat kemungkinan-kemungkinannya ya adalah bicara tentang rekomendasi-rekomendasi, mungkin ada yang akan diulang dari beberapa titik tertentu, atau kemudian menjadi sebuah catatan-catatan bersama bagaimana pembenahan-pembenahan sistem ke depan, ya, pemilu terkait dengan undang-undang atau regulasi yang mengatur semua tentang persoalan pemilihan presiden dan wakil presiden, dan bagaimana kemudian peran lembaga legislatif juga di dalam mengawal untuk membangun sebuah lembaga ya suprasistem pemilu yang lebih powerful, lebih bisa meminimalisir berbagai macam kemungkinan prasangka ya, walaupun bicara tentang bukan kecurangan, tapi prasangka kecurangan demi kecurangan. Karena itu saya rasa keyakinan Refli Harun ya akan pembatalan atau diulangnya pemilihan presiden dan wakil presiden ya sah-sah saja dilontarkan atau disampaikan. Tetapi sekali lagi kita tahu bahwa itu rasional, masuk akal karena beliau memang adalah tim ya pembela, tim hukum dari paslon yang menggugat. Karena itu memang diksi dan pilihan kata memang harus tetap yakin, sehakul-hakul yakinnya ya, seyakin-yakinnya bahwa memang mereka akan memenangkan proses pengadilan itu. Tapi sekali lagi dalam beberapa pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya sampaikan ya sangat sulit untuk melihat bahwa ya pemilu ini akan diulang. Karena itu ya kita bersiap-siap saja untuk dengan jiwa besar menerima akan hasil pemilu yang harus kita katakan sah, yang harus kita katakan legitimate, yang harus kita katakan bahwa itu layak untuk dikukuhkan ya, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Karena bukan hanya kita rakyat majority yang mengakui itu, tetapi kepemimpinan dunia juga sudah berbaris dengan pengakuan-pengakuan itu. Ini berbicara tentang respect internasional, tentang kepastian politik, kepastian ekonomi, kerjasama ekonomi bagi semuanya, bagi kebaikan bangsa Indonesia. So, siap-siap untuk mendengarkan keputusan ya sah tidaknya pemenang pemilu Presiden Prabowo dan Gibran, bukan partai politik.